kalau sudah diusir, tapi masih saja terus kembali, bahkan ini belum pergi-pergi, Pak. Apa kemudian langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Ya diusir saja terus gitu ya. Kita tidak akan pernah berunding, tidak akan pernah bernegosiasi sekali lagi tentang Laut Natuna itu. Karena kalau kita berunding berarti itu kita ada konflik bilateral. Padahal ini bukan bilateral. Bukan isu bilateral. Bukan isu bilateral, multilateral. Oleh sebab itu kayak usir terus. Dan dua internasional pasti akan bersama kita. Karena apa? Karena itu memang milik kita. Kalau dunia internasional itu siapa sih? PBB kan? Ya. Kan PBB yang mutus. Ya di situ sudah punya putusan. Keputusan UNCLOS itu. Mau apa lagi? Gitu. Ya. Filipina pernah mengajukan ke arbitrase. Ya. Menang. Malaysia juga beberapa hari sebelum kita diramaikan isu ini juga mengancam akan melakukan tindakan tegas ke arbitrase. Ya. Pemerintah kita bagaimana, Pak Mahfud? Tidak perlu arbitrase, karena kalau arbitrase berarti kita menganggap mengakui klaim Cina itu harus dan kita ragu. Dan kita kalau Malaysia silahkan gitu ya. Kalau kita jelas kok di luar 9 garis putus yang dia buat secara supaya itu ya. Yang dianggapnya sebuah nendas lain itu ya. Nah, itu silahkan negara lain. Dan sebenarnya sih bukan hanya Filipina, Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Taiwan. Itu sudah berperkara dan sudah dinyatakan Tiongkok tidak berhak atas perairan itu. Tetapi begitu superior kekuatan Tiongkok ini, Pak. Beberapa bulan terakhir di 2019 kita seringkali diramaikan dengan citra satelit dari Vietnam misalnya, atau Filipina yang menunjukkan bahwa di kawasan Laut Cina Selatan ini Tiongkok memperkuat armada militernya. Ya urusan Tiongkok lah, kita kan tidak tahu apa itu. Tetapi apapun kalau masuk ke tempat kita dengan cara ilegal, kita punya harga diri, punya martabat, itu harus diusir. Karena berarti kita kalau mendiamkan itu berarti mengabaikan hak hukum kita yang diberikan oleh hukum internasional. Hak berdaulat kita itu sudah diberikan secara sah oleh dunia internasional. Kenapa kita mau diam? Soal Tiongkok mau melakukan ekspansi apapun di tempat lain dan ke negara lain, kita tidak ikut campur, itu urusan dia. Tapi sejauh bersentuhan dengan kami, caranya hanya dua. Satu, kalau urusan pelanggaran batas perairan, kita tidak akan kompromi, akan kita halau, akan kita usir keluar dengan segala kekuatan. Tapi kalau kerjasama di bidang lain, kita memang punya hubungan diplomatik, silakan aja. Mau investasi kayak mau kerjasama kebudayaan kayak beda urusan gitu. Beda urusan juga akan ada tuh berita Cina sedang membangun kota Islam terbesar di dunia, ya mau kerjasama dengan kita kan bagus-bagus saja gitu. Tapi urusan Natuna itu urusan lain, tidak kita. Ada rencana untuk menggandeng aliansi di ASEAN, Pak, karena banyak pihak juga, pakar pengamat juga mengatakan bahwa ini soal Laut Cina Selatan ini adalah konflik antara ASEAN dan Tiongkok. Kita enggak punya rencana ke situ. Kalau kita menggandeng lain berarti kita mengakui. Berarti kita mengabaikan hak kita yang sudah secara sah. Lebih baik kita usir aja gitu. Kita halau gitu. Negara lain silakan mau beraliansi. Justru kalau kita punya sikap seperti itu, negara lain mau tidak mau harus mendukung. Harus mendukung. Karena apa? Karena ini bukan bukan konflik bilateral, itu pelanggaran dan itu sudah ada dasar hukumnya gitu. Ya itu aja. Ya, sampai kapan ketika kasus ini tidak ada tanda akan berakhir? Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah kita? Sampai menghentikan kegiatan infiltrasi itu, kegiatan masuk secara ilegal itu. Jadi pemerintah kita sudah menganggap ini merupakan ya pasti terus dijaga teruskan aja, dijaga terus. Sampai kapanpun kita tidak akan menyatakan perang, enggak, kecuali diperangi kan gitu. Kita tidak akan menyatakan tidak merasa perang. Diperangi saat ini. Enggak, itu pencuri aja. Oke.